balik lembaran-lembaran arsip yang disegel rapat, tersembunyi kisah tentang sebuah bangsa yang menjadi pusat perhatian dunia. Indonesia, negara kepulauan dengan kekayaan alam melimpah, ternyata sejak lama menjadi target intelijen asing. Salah satu lembaga paling berpengaruh, Central Intelligence Agency atau CIA, meninggalkan jejaknya dalam sejarah Indonesia. Dan dokumen rahasia mereka yang kini mulai terbuka memperlihatkan cerita yang tidak selalu diketahui publik. Sejak awal kemerdekaan tahun 1945, Indonesia sudah menjadi perhatian Amerika Serikat. Bukan semata karena posisinya yang strategis, tetapi juga karena kekayaan sumber daya alam yang dianggap vital bagi industri barat. Minyak, gas, timah, tembaga, hingga emas, semuanya ada di Nusantara. Dalam dokumen CIA era 1950-an, tercatat bahwa Washington mengkhawatirkan arah politik Indonesia. Presiden Soekarno dianggap terlalu dekat dengan Uni Soviet dan Tiongkok. Dan dalam kacamata Perang Dingin, itu artinya ancaman serius bagi kepentingan Amerika. CIA menulis, Indonesia adalah hadiah terbesar di Asia Tenggara. Jika jatuh ke tangan komunis, dampaknya akan lebih buruk daripada kekalahan di Korea atau Vietnam. Kalimat itu menunjukkan betapa pentingnya posisi Indonesia. Salah satu dokumen CIA yang kemudian terungkap adalah keterlibatan mereka dalam pemberontakan PRRI dan Permesta tahun 1958. Secara resmi, Amerika tidak pernah mengakuinya. Namun, catatan arsip memperlihatkan bahwa CIA memasok senjata, dana, bahkan pesawat tempur bagi kelompok pemberontak di Sumatera dan Sulawesi. Tujuannya jelas, melemahkan Soekarno. Saat itu, Soekarno dianggap terlalu keras menentang dominasi Barat. CIA berharap dengan mendukung pemberontakan, pemerintah pusat akan jatuh, atau minimal terpecah. Bukti paling terkenal adalah ketika sebuah pesawat B-26 dibom di Ambon, lalu ditembak jatuh. Pilotnya, Alan Pope, ternyata adalah agen CIA. Tertangkapnya Pope membuat dunia tahu bahwa ada operasi rahasia Amerika di Indonesia. Meski akhirnya Amerika berhasil menekan agar Pope dibebaskan, peristiwa itu menjadi salah satu skandal besar CIA di Asia Tenggara. Berkaitan dengan tragedi 1965. Peristiwa Gerakan 30 September menjadi titik balik sejarah bangsa. Dalam arsip CIA yang kemudian dipublikasikan, terlihat bahwa mereka sudah lama memantau situasi politik di Jakarta. CIA menilai Partai Komunis Indonesia, PKI, tumbuh terlalu besar. Dengan jutaan anggota, PKI adalah partai komunis terbesar di luar Tiongkok dan Uni Soviet. Bagi Washington, itu adalah ancaman langsung. Dokumen menunjukkan bahwa sejak awal 1960-an, Amerika telah menyalurkan bantuan rahasia kepada kelompok-kelompok anti-komunis, baik dalam bentuk dana, pelatihan, maupun dukungan politik. Ketika G30S terjadi, CIA segera menganggapnya sebagai peluang. Mereka memberikan dukungan informasi kepada militer Indonesia untuk melakukan pembersihan. Bahkan, ada catatan bahwa daftar nama aktivis PKI diberikan kepada pihak militer. Membawakan acara siarannya untuk pagi hari ini, hari Jumat, 1 Oktober tahun 1965. Angkatan bersenjata lainnya. Gerakan 30 September yang dikepalai Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion Cakrabirawa. Akibatnya, ratusan ribu orang ditangkap, dipenjara, atau hilang. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam yang masih terasa hingga kini. Kamu gerwani ya? Bukan. Yang ikut narik genjer-genjer, tari telanjang apa itu, kan saya nggak merasa, orang saya nggak kemana-mana di rumah. Mau diperiksa, ada capnya nggak di dalam. Nggak ada, saya bukan gerwani ya.
Itu Setelah Soeharto naik ke tampuk kekuasaan, CIA menulis laporan dengan nada optimistis. Bagi mereka, Indonesia kini kembali ke jalur yang benar. Artinya, lebih dekat ke barat dan membuka pintu bagi investasi asing. Dalam arsip tahun 1967, ada catatan tentang Freeport, perusahaan tambang Amerika yang mendapat izin eksploitasi emas dan tembaga di Papua. Kesepakatan itu hanya beberapa bulan setelah Soeharto resmi berkuasa. CIA melihat Soeharto sebagai figur yang pragmatis, tidak ideologis seperti Soekarno. Laporan mereka menekankan, dengan dukungan ekonomi, Soeharto akan menjaga stabilitas politik Indonesia untuk jangka panjang. Selama 3 dekade Orde Baru, catatan CIA sebagian besar menggambarkan Indonesia sebagai mitra yang dapat diandalkan. Namun di balik itu, ada catatan-catatan tentang represi politik, pembatasan demokrasi, dan pelanggaran HAM yang mereka ketahui, tapi jarang dibuka ke publik. Ketika Orde Baru runtuh tahun 1998, dokumen-dokumen CIA memulai mendapat perhatian baru. Sejumlah arsip yang sebelumnya dikunci secara bertahap dideklasifikasi. Misalnya, laporan harian CIA tentang jatuhnya Soeharto. Mereka mencatat gejolak ekonomi, demonstrasi mahasiswa, hingga konflik internal militer. Months of turmoil, Suharto was forced out of power in May 1998. Saya memutuskan I have decided to resign from my position as the President of Indonesia. Vice President Habibie was sworn in as his successor. Semua itu sudah dipantau dari jauh. Dalam dokumen lain, CIA menulis tentang masa depan Indonesia pasca Soeharto. Mereka menyoroti risiko disintegrasi, terutama di Aceh, Papua, dan Timur Timur. Prediksi itu terbukti sebagian benar, karena Timur Timur akhirnya merdeka pada 1999. Namun tidak semua orang percaya begitu saja pada isi dokumen CIA. Sebagian sejarawan menilai arsip itu tetap disusun dari perspektif Amerika. Ada yang dilebih-lebihkan, ada pula yang sengaja disembunyikan. Pertanyaan besar pun muncul. Sejauh mana CIA benar-benar menentukan arah sejarah Indonesia? Apakah mereka hanya pengamat yang pandai mencatat, ataukah pemain utama yang menggerakkan peristiwa? Hari ini, sebagian dokumen CIA sudah terbuka. Namun masih banyak yang tetap tersembunyi, mungkin karena terlalu sensitif atau karena bisa mengguncangkan persepsi publik. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah yang rumit. Dan ketika rahasia lama perlahan terkuak, kita diingatkan bahwa perjalanan bangsa ini tidak pernah lepas dari pengaruh kekuatan luar. Pertanyaan sekarang adalah, apakah kita akan terus menjadi objek permainan geopolitik dunia, ataukah kita bisa menentukan jalan kita sendiri? Inilah potongan kisah dari dokumen rahasia CIA tentang Indonesia. Sebuah pengingat bahwa sejarah bukan hanya tentang apa yang terjadi di depan mata, tetapi juga tentang apa yang direncanakan di balik pintu tertutup.